Zaman memastikan jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1% di 2022 tetap terbit, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Anies bakal digugat pengusaha buntut kenaikan UMP. Ferdinand, bahaya buat investor. Ditulis oleh Niha Alif. Jakarta memang benar-benar telah membuat keputusan yang fatal karena telah memilih Anies. Tidak hanya kotanya saja yang diacak-acak, tapi juga perekonomian di ibu kota. APBD DKI yang harusnya dibuat menyejahterakan warga justru dibuat untuk proyek-proyek tidak jelas seperti Formula E dan sumber resapan. Giliran ada kekurangan fasilitas untuk warga yang terkena COVID-19, dengan tidak tahu malu malah minta bantuan dubes negara lain, sama halnya dengan masalah UMP di Jakarta. Kita tahu Anies kerap didemo lantaran menyetujui kenaikan UMP. Meski awalnya ia berusaha menyalahkan pemerintah, namun tuduhannya mental karena para buruh tidak sebodoh yang ia pikirkan. Hingga akhirnya para pendemo menjuluki Anies dengan sebutan Gubernur Bencong. Tidak mau disalahkan, Anies kini malah menumbalkan pengusaha yang notabene telah menaati aturan. Tentunya ini pencitraan berbahaya dari seorang Anies karena jelas akan membuat sentimen negatif bagi investor. Sebelumnya diberitakan bahwa Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Mereka berencana menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Wakil Ketua DPP APindo Jakarta Nur Jaman menilai keputusan Anies itu berpotensi menyalahi aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kalau terjadi, Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka kami akan melakukan upaya hukum, termasuk gugat ke PT-UN. Ungkap Nur Jaman saat dihubungi cnnindonesia.com pada Sabtu, 18 Desember. Sebelumnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 soal UMP DKI Jakarta 2022, Anies menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4.453.935,53. Kalau dibandingkan tahun ini yang Rp4.416.186,54, UMP itu hanya naik Rp37.749. Namun baru-baru ini Anies mengunggah kebijakan tersebut dan menetapkan UMP DKI naik 5,1% atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.441.854. Lebih lanjut, Nur Jaman mengaku belum mengetahui dan menerima salinan pergub baru untuk merevisi kebijakan Anies ini. Menurut Nur Jaman, kebijakan Anies yang baru ini bukan soal memberatkan pengusaha atau tidak, namun perubahan itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aturannya ada, mau gede kecil itu nggak ada masalah asal sesuai regulasi yang ada. Kan kita sudah punya regulasi, sementara kita, pengusaha, tidak boleh langgar aturan. Tapi Pak Gubernur melanggar aturan, tegasnya. Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMP itu harus dikeluarkan pada 21 November 2021. Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub 1395, tiba-tiba sekarang revisi. Apakah yang lama salah? Kalau ada salah, ya kami setuju direvisi. Tapi kalau nggak ada salah, kenapa mesti direvisi? Kata dia menambahkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sekitar 5,1% atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan ini UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935. Dalam keterangan tertulis pada Sabtu 18 Desember, Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% hingga 5,5%. Menanggapi berita buruk mengenai Anies, mantan politisi Demokrat langsung belak-belakan membongkar borok Anies. Demi hasrat politik, dia bunuh korbankan pengusaha. Manusia seperti ini bahaya kalau memimpin. Investor bisa takut masuk Indonesia dan akhirnya mengalihkan usahanya ke negara lain. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah negara dan rakyat, tulis Ferdinand Hayang 3. Beberapa netizen juga ikut mendukung pernyataan Ferdinand. Eda Lizardian,
Sekilas terlihat buruh diuntungkan, tetapi giliran pengusaha pindahkan pabriknya dari DKI, investor tidak mau berusaha di DKI. Apakah masih menguntungkan? @astafi57. Kalau aku melihatnya justru disinilah kelicikan Anies. Dia rebut simpati buruh dengan langgar aturan dan korbankan pengusaha. Dan buruh melihat itu sebagai keberpihakan kepada mereka. Jika PT UN menghukum Anies, justru itu yang direncanakannya. Lawan orang tak waras, kita harus gila. Investor? Iya. Sayangnya, kelicikan Anies saat ini tentu akan mendulang simpati para buruh yang tidak peduli dengan nasib pengusaha dan juga investor. Benar kata netizen, jika pengusaha mau memindahkan perusahaannya di luar DKI dengan UMP yang lebih rendah, justru akan merugikan warga DKI di kemudian hari. Dan ini tidak berkaitan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Justru aturan plan-plan yang dikeluarkan Anies lah yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan menurunkan. Semoga saja orang berbahaya seperti dia tidak lagi mendapat jabatan sebagai pemimpin di masa depan. Setelah Kementerian Pendidikan dan DKI dirusak, jangan sampai ada korban lain selanjutnya. Semoga warga DKI dan para pendukung fanatisnya dibukakan petunjuk agar dapat melihat kelicikan seorang Anies dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Jangan hanya modal berpihak, tapi nyatanya ada niat jahat meruntuhkan perekonomian daerah. Kecuali kalau kenaikan UMP berani dibebankan dari anggaran daerah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Itu baru ketua KPK terpilih Irjen Pol Firly dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando menggunakan sorban merah itu saya di depannya itu. Itu ada kepala ketua KPK-nya. Menarik benang merah antara Munarman, Firly dan Anies yang tak tersentuh KPK. Ditulis oleh Manuel. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarman, 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong kemudian bisa ditarik ke Chaplin. Menarik. Ketua KPK sebelum Firly dulu mendukung Anies dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Munarman diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016 saat mereka mau menjarakan Ahok. Dari pengakuan desperate Munarman, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu, simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga teroris Munarman saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan, maka ada hubungan dengan Anies.